Hey guys, jumpa lagi dengan sekedartrik.com. Kali ini Anda akan kita ajak untuk membuat kwitansi yang berbasis rumus VLOOKUP di Excel 365. Pertama-tama, siapkan lembar kerja dulu dan siapkan 2 sheet Microsoft Excel. Sheet pertama kasih nama dengan nama input, yang sheet kedua kasih nama kwitansi. Sheet untuk input adalah digunakan mengisi daftar pengeluaran yang akan tercetak di kwitansi. Siapkan proses-prosesnya dan juga input-input kebutuhan Anda sesuai dengan kebutuhan pengeluaran Anda. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Siapkan kolom-kolom yang akan digunakan untuk mengisi di kwitansi, seperti nomor, tanggal, uraian pengeluaran, jumlah pengeluaran, kemudian penerima dana atau uang. Serta tidak lupa siapkan pula bahan untuk melakukan input di kwitansi. Mohon maaf untuk proses input kami percepat, jadi ini sudah hal biasa dalam melakukan input proses sehari-hari untuk pekerjaan kantor. Bahan untuk kwitansi selesai diinput, selanjutnya kita membuat form kwitansinya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Selesai, selanjutnya kita masukkan rumus VLOOKUP untuk membuat atau mengisi form-form yang telah kita buat. Walaupun form ini terlihat sederhana, karena memang untuk kebutuhan kita dibuat sederhana. Kalau ingin ciamik, kita desain lebih ciamik lagi pada tutorial yang akan datang. Rumus yang kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Kemudian kita isi nomor urut, kita buat nomor urut di sel A ini, sel A1. Kemudian setelah nomor urut baru kita blok di input, data input yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian kita kasih nomor urutan dari kolom. 1 berarti menandakan kolom nomor urut 1 di input, berarti nomor isi kolom nomor urut atau bisa digunakan sebagai nomor kwitansi. Yang kedua berarti kolom tanggal. Selanjutnya yang ketiga adalah kolom rekening. Yang keempat adalah kolom uraian. Sedangkan yang kelima adalah kolom jumlah uang. Kemudian yang keenam adalah kolom penerima. Desain format kwitansi sedemikian rupa sehingga cantik dan tampil lebih catchy dan mempesona. Copy rumus-rumus VLOOKUP yang ada di atas, yang rumus VLOOKUP dari nomor, dari pengisian input nomor kwitansi, kemudian masukkan pada form
sesuai dengan kebutuhan. Seperti di situ ada untuk keperluannya, berarti kita masukkan kolom di belakangnya adalah angka dari uraian yang ada di input. Kemudian terbilang, itu nanti kita menggunakan rumus terbilang yang pluginnya atau add-onnya kita sertakan pada deskripsi video YouTube ini. Seperti uang sejumlah, dalam artian di situ kita masukkan, jangan lupa ketika melakukan copy paste itu belakangnya kita ganti nomor urut nilai uang atau nominal uang. Dalam hal itu berarti nomor urut 5. Ini adalah pengisian dari terbilang menggunakan plugin terbilang yang sudah ada. Kemudian pengisian untuk keperluan, kolom belakangnya kita ganti. Kemudian untuk mengisi sejumlah uang di situ, kolom belakangnya juga diganti. Kemudian kita atur format mata uangnya di rumus currency dari format sel. Kemudian kita atur sesuai kebutuhan kita, yaitu rupiah. Kita atur ukuran fontnya dan juga ketebalannya. Baru kemudian kita atur di tanggal pengeluaran dan juga tanggal penerimaan. Untuk tanggal ini kita menggunakan trik menyisipkan agar kita tidak kerepotan untuk mengetikkan tempat dulu kemudian baru ngetik tanggal, akhirnya tidak terjadi rumus, akhirnya bersifat teks. Nah, maka dari ini kita atur dengan menambahkan rumus di depan tanggalnya, yaitu petik, kemudian kita isi apa itu nama kotanya, kota penerimaan, kemudian kita tutup dengan petik. Hasilnya sudah terlihat seperti itu, jadi akan otomatis. Kemudian nama penerimanya kita masukkan, nomor kolomnya. Setelah semua data terisi pada form, secara dasar atau garis besar bahwa pembuatan kwitansi ini sudah selesai. Akan tetapi kekurangan kita di sini adalah desainnya. Kita atur dulu desainnya, sesuaikan dengan keinginan Anda agar kwitansi Anda terlihat lebih cantik dan menawan. Pada video ini kami hanya menampilkan tampilan kasar, desainnya tidak kami buat sedemikian rupa. Kan tetapi pada dasarnya prinsip dari kwitansi sudah memenuhi standar dari kwitansi. Setelah selesai seperti ini, kita bisa atur pakai kolom, kemudian juga kita bisa atur cetaknya menggunakan print area. Karena konsep dari Microsoft Excel atau Excel 365 yang kebetulan kita pakai, ini bisa kita atur untuk cetaknya. Kita bisa dengan mudah membuat kolom pada sel maupun kolom apapun, membuat formatnya. Namun kita tetap bisa mencetak, mengambil pada bagian-bagian yang penting dengan menggunakan print area. Untuk mencetaknya, nah ini kita menggunakan print area dulu di back layout, kemudian print area, kemudian kita atur text setup-nya, sesuaikan dengan ukuran kertas, juga
dengan margin-margin yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika form Excel dirasa sudah cantik, maka untuk mencetaknya kita tinggal menginputkan nomor urut pada pojok atau pada sel A1. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial yang akan datang. Terima kasih.